Kita masih melanjutkan perbincangan tentang belusukan Mensos Tri Risma hari ini. Tadi kita sudah bergabung dengan Kang Aceh Hasan Sazili, politisi Partai Golkar, dan sekarang sudah bergabung pula politisi PKS Mardani Alisera. Saya ke Bung Mardani dulu. Bung Mardani, selamat malam. Malam, sehat selalu semua. Sehat-sehat. Ini belusukan ini apa sih yang harus diributkan dari belusukan? Bukannya itu hal yang biasa untuk bekerja? Yang pertama tentu bagus, belusukan bagus. Tanda langsung ketemu dengan masyarakat bawah. Tapi memang karena sebelumnya ada kasus korupsi lain-lain, mungkin yang perlu dijelaskan sebelum belusukan, Bu Risma, resepnya agar tidak terjadi korupsi dijelaskan. Kalau belusukannya kalau buat saya bagus dan nggak usah khawatir, kok DKI doang, tinggal tunggu waktu. Saya yakin provinsi lain juga akan dikunjungi oleh Bu Risma. Karena kalau enggak, ya Bu Risma bunuh diri politik, sayang buat Bu Risma. Oke, kenapa harus membandingkan data-data penerima bantuan, ada yang masuk penjara dengan belusukan ini? Bukankah ini mestinya ya belusukan satu hal, kemudian membenahi data juga hal yang lain? Nah ini menarik, saya mau beyond ya, maksudnya gini, divided society ya satu hal. Betul, ada masyarakat yang terbelah. Tapi saya tidak menyalahkan masyarakat. Pilpres 2014 dan 2019 andanya besar karena cuma 2 pasang calon. Karena itu kami dari Partai Keadilan Sejahtera berharap pada revisi Undang-Undang Pemilu nanti presidential threshold turun. Tidak 20, mudah-mudahan bisa 10. Kalau teman-teman yang tanya 0. Apapun yang jelas jangan sampai 2 pasang calon lagi. Karena kalau itu kemungkinan pembelahan karena cara menang paling baik ya belah aja gitu. Nah, tetapi ada juga faktor di mana quote and unquote provokator yang ngangkat isu. Nah, di sini perlu semua pihak baik yang di dalam koalisi maupun kami yang di oposisi tetap berpikir rasional. Semuanya lihat dengan fakta data, jangan suuzon. Bu Risma belusukan buat saya bagus. Tinggal kalau cuma di Jakarta, ada catatan. Begitu. Oke, ada yang kemudian mengaitkan. Lalu ternyata di Jakarta itu masih ada orang yang tunawisma. Di Jakarta itu masih banyak kawasan yang kumuh. Gubernurnya kemana aja? Apakah ini suatu hal yang memang perlu dilakukan atau bagaimana? Ya kalau belusukan pasti ketemu fakta-fakta lain. Dan biasa kok di negara kayak Amerika Serikat kalau kita melihat yang homeless juga banyak, yang pengangguran juga banyak. Dan kalau buat saya fakta-fakta kalau Bu Risma temukan bahwa ada yang tunawisma, ada yang minta maaf nggak dapat bantuan, itu sesuatu yang bagus jadi koreksi bagi Gubernur Mas Anies Baswedan. Nggak perlu baper, ya, kita semua niatnya baik. Ya, nanti kontestasinya masih panjang. Apalagi 2022 kalau ikut Undang-Undang 10 2016 tidak ada pilkada loh, gitu loh. Pasal 201 itu semua dilakukan di bulan November 2024. Walaupun kemungkinan akan ada diskursus bahwa 2022 dan 2023 on ada, tapi masih panjang. Sekarang rasional saja dulu. Oke, Kang Aceh, apakah belusukannya Ibu Risma ini bisa dikaitkan dengan DKI 1, RI 1, atau cukup ya memang ini tugas Ibu Risma, memang harus dijalankan seperti itu? Enggak, begini. Saya kira sejauh yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Bu Risma tentu masih dalam ranah beliau sebagai Menteri Sosial ya. Beliau memastikan akan adanya warga masyarakat yang tidak tertangani masalah sosialnya, soal homeless, soal gelandangan. Tetapi kalau misalnya Ibu Risma ya mengurusi soal misalnya kumuh gitu ya, kawasan kumuh dan lain-lain, menyangkut dengan tata kota dan lain-lain, ya itu nggak relevan dengan yang menjadi tugasnya beliau begitu ya. Jadi saya kira yang harus dipastikan sesungguhnya adalah selagi itu menyangkut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial, maka ya seharusnya kita harus apresiasi karena memang itu adalah tugas beliau sebagai Menteri Sosial. Tetapi dan tentu kalau misalnya ada hal-hal yang menyangkut dengan
ranah pemerintah daerah, misalnya kenapa di daerah ibu kota yang dekat dengan misalnya kantor gubernur, kita temukan masih ada gelandangan-gelandangan, masih ada masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka ya itu ya seharusnya memang disampaikan kepada pemerintah daerah, karena selama ini kan program-program Kementerian Sosial itu pasti akan terkait juga dengan pemerintah daerah. Misalnya ya soal masalah gelandangan, masalah tunawisma ini kan sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan juga tanggung jawab pemerintah daerah. Ya kan? Nah, oleh karena itu menurut saya memang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat memang seharusnya sejalan. Jangan terjadi political race gitu ya, apa istilahnya itu terjadi seperti masing-masing merasa tidak ada koordinasi. Padahal ini adalah satu kesatuan yang utuh sebagai pemerintahan gitu loh. Ini Kang Mardhani sudah nggak sabar, silakan ditanggapi. Yang pertama lagi-lagi karena Bu Risma Menteri baru, kalau saya tetap ya kasih waktu 100 hari kepada beliau baru kita menilai bahwa ada pro and con, ada apa, bagus malah wajar. Jadi perhatian publik kepada kinerja beliau akan lebih kokoh. Kalau terkait dengan temuan-temuan yang ada, jangan politisasi, jangan cuma citraisasi, tapi harus ada solusi. Cara solusi paling baik ya datanya, karena boleh jadi yang homeless segala macam KTP-nya bukan KTP DKI, karena DKI sebagai ibu kota negara dengan APBD yang besar kadang-kadang jadi gula yang dikerubungi oleh semut. Di beberapa kasus saya malah ketemu Pemda DKI membantu Pemda Bekasi, membantu Pemda Depok, karena dia tahu bahwa kalau daerah penyangga sekitarnya sejahtera dan sehat, DKI-nya akan sehat. Kalau dalam pandangan saya, Mas Anies tetap berprestasi dan terus menjaga untuk merawat. Walaupun tentu semua harus paham, kemarin beliau hampir 28 hari kena COVID-19, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Begitu. Oke, jadi Pak Anies biarkan bekerja, Bu Risma biarkan bekerja, dan anggota-anggota DPR juga semuanya bekerja. Ini untuk Indonesia yang lebih baik. Kang Mardhani Alisera, politisi PKS, dan Kang Aceh Hasan Sadzili, politisi Golkar. Terima kasih sudah berbagi di iNewsroom pada malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup iNewsroom pada malam hari ini. Saya Latif Sregar, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.